Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du fil hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hadratil mukarramin, para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang saya hormati, yang fa insyaallah Allah muliakan, wabil khusus Ketua DKM dan beserta jajarannya Masjid Al-Hakim yang Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah bini'matihi tatimmu salihah. Dengan sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tatimmu salihah, akan sempurna amal salih. Dengan sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan dapat melaksanakan amal-amal salih dengan sempurna insyaallah. Dan alhamdulillah, sebagian daripada nikmat yang Allah berikan adalah kita barusan saja telah melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah setelah ini kita akan lanjuti dengan salat tarawih di malam yang ke-29. Betul Pak ya? Malam ke-29. Sebab ada juga saudara kita yang malam 30 mungkin ya, ada juga. Mungkin yang malam 30 besok sudah tidak melaksanakan lagi sebab sudah 30 ya. Tapi yang belum 9 mungkin juga ada juga yang terakhir juga hari ini ya. Sebagian hisab, dan kebanyakan hisab adalah 1 Syawal itu jatuh pada hari Jum'ah. Sebab tingginya irtifa'ul hilal itu, irtifa'ul hilal, tingginya bulan sudah mencapai 3 derajat. Biasanya dulu ketika saya di pesantren, ketika menghitung falak, kalau sudah 3 derajat itu antara hisab dan ru'yah itu akur dulu itu ya. Dari saya di pesantren Lebaran pun sama di rumah. Tapi sekarang wallahu alam ya, antara hisab dan ru'yah wallahu alam apa akur apa tidak ya. Kalau kita sebagai masyarakat umum, kita ikuti siapa pemerintah yang tanggung jawab ya, jangan bingung-bingung lah ya, ada tanggung jawabnya. Jadi kalau memang sekarang kita malam 29, kalau nonton nanti isbat nanti di malam Jumat besok memang pemerintah mengumumkan 1 Syawal hari Jumat, ya kita harus mengikuti Jumat. Kalau pemerintah mengumumkan 1 Syawal hari Sabtu, ya kita sekali lagi besok tarawih malam ke-30. Kita baru 29 hari ya. Jadi sekarang kita malam ke-29 salat ibadah salat sunnah tarawih. Rasul pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, riwayat Sayyidina Ali al-Mukarramullah wajhah, wa fil lailati tasi'ati wal 20 a'tahu Allahu ta'ala thawaba alfi hajatin makbulatin. Ibadah salat sunnah tarawih yang di malam yang ke-29, pahalanya ini akan Allah balas pahala 1000 kali ibadah haji makbulah yang diterima. Subhanallah. Pernah Bapak 1000 kali? 1000 kali ibadah haji Allah terima. Bayangkan ibadah haji itu perlu kemampuan, baik itu memang ada ongkosnya, badan sehat, perjalanan aman, pun itu wallahu alam diterima apa tidak ibadah haji kita. Ini kita salat sunat tarawih di malam ini, insya Allah pahalanya bagaikan ibadah haji yang 1000 kali makbulah yang Allah terima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhir-akhir daripada penghujung bulan suci Ramadan di tahun ini sudah dapat kita rasakan ya. Di mana tetangga-tetangga kita yang sudah sibuk mondar-mandir ke mal, ke pasar, sudah tidak mempedulikan itu ibadah, baik itu tarawih mungkin ya, dan bahkan berani buka karena akibat bolak-balik ke pasar. Subhanallah, alhamdulillah ya, kita masih sempat ya, berkat nikmat Allah kita masih sempat duduk di Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih insya Allah. Hadirin, di akhir Ramadan ini saya hanya mengingatkan saja, yang pertama adalah di samping kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang merupakan kewajiban bagi kita orang yang mukallaf, ada satu lagi kewajiban kita adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib manakala hidup kita masih bertemu dengan Syawal. Artinya tajibu zakatul fitri biidraki akhiri juz'in min Ramadan ma'a awali juz'in min Syawalin. Kewajiban zakat fitrah itu dibayar ketika kita bertemu dengan juz daripada akhir Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal. Mafhumnya adalah ketika manusia, ada orang bayi lahir, sebentar lagi udah mau takbiran, malam takbiran nih, 5 menit lagi dah ya, lalu lahir dia ya, di akhir Ramadan, wajib apa tidak? Wajib, sebab dia menemukan juz daripada Ramadan, akhir Ramadan, dan nanti ketika dia diberikan panjang umur bertemu dengan Syawal, maka wajib dijakatin tuh si bayi oleh walinya. Jadi ketika kita nih merasakan Ramadan dari awal, lalu mudah-mudahan kita panjang umur ya, mudah-mudahan kita panjang umur, mudahan ya Allah beri panjang umur. Lalu menjelang daripada akhir Ramadan, malam takbiran 5 menit lagi ya, 5 menit lagi alias takbir maghrib datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang tersebut tidak wajib zakat, tidak wajib zakat, sebab tidak menemukan idrak, tidak menemukan juz daripada Syawal. Ketika dia sudah melaksanakan zakat fitrah, maka boleh diambil lagi tuh zakat ya, boleh diambil lagi oleh ahli warisnya. Namun lebih baik disedekahkan saja untuk ahli waris, untuk ahli mayit ya, walaupun sudah tidak kewajiban kan sudah ada almarhum ya, tapi kalau memang sudah zakat fitrah yang hukumnya jaiz, boleh jaiz, sekarang pun boleh melaksanakan zakat fitrah, namun belum kewajiban. Wajibnya adalah ketika menemukan juz daripada Syawal, datang kewajiban zakat fitrah. Ini yang pertama saya mengingatkan. Yang kedua adalah idza kana akhir lati min Ramadan, ketika sudah datang akhir Ramadan, andai kata ini akhir nih ya, karena andai kata saudara kita mungkin besok nggak tahu lagi sampai terakhir, bakatil malaikatu, bakatil samawatu wal ardu wal malaikah, bumi langit malaikat pada nangis Pak Bu, pada nangis. Karena apa? Musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena musibah bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kira-kira kita nangis nggak Pak tiap tahun ketika kita akhir-akhir Ramadan, nangis apa tidak? Nangis mungkin kita Pak ya, atau saudara kita yang nggak kebeli baju baru, nggak kebeli daging, itu musibah kecil saja Pak ya. Musibah besar mah ketika kita ditinggalkan Ramadan. Ayu syai'in qila, bertanya para sahabat kita, ayu syai'in, ayu musibah ya Rasul, kenapa mau dikatakan musibah ya Rasul? Rasul menjawab, dhihabu Ramadan, karena akan pergi bulan suci Ramadan. Ramadan akan pergi, langit, bumi, malaikat pada nangis Pak. Masa kita menangis? Fa nahnu ahaqqu bil buka wa tasif, maka kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih berhak untuk menangis ketika Ramadan akan pergi dari hadapan kita. Subhanallah. Karena apa? Li'anna da'wati fihi mustajabatun, kata Nabi. Karena kenapa musibah? Karena di bulan Ramadan lah
doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita berdoa, di waktu apapun di bulan Ramadan akan Allah ijabah. Wa shadaqati maqbulatun, sedekah kita akan Allah terima. Wal hasanati mudha'afatun, amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita akan Allah lipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan. Dan bahkan wal adzaba madfu'un, siksaan akan Allah tolak. Makanya ketika Ramadan datang, siksaan ahli kubur itu cuti dulu Pak, ya, diberi cuti libur. Ahli kubur itu tidak dapat siksaan ketika Ramadan datang. Makanya di kampung-kampung saya itu ketika bulan Roh, bulan Sya'ban, bulan Roah, itu pada kirim doa selamatan namanya roahan. Karena apa? Menyambut daripada roh-roh yang di dalam kubur mendapatkan cuti dari Allah daripada siksa kubur, maka diberikan kabar gembira, dikirimlah doa-doa. Subhanallah, ya. Demikian Pak, ya, mudah-mudahan kultum ada manfaatnya. Kita hanya bisa dapat berdoa semoga ibadah puasa kita itu secara Ramadan Allah terima, segala amal-amal saleh, amal ibadah salat kita, puasa kita, sedekah kita senantiasa Allah jadikan Allah terima. Allah jadikan suatu amal soleh buat timbangan kita di akhirat nanti, buat kebahagiaan kita fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus